Kalau muntah berarti gue sasaran tembak gue udah kena. Udah kena, dilihat di sini wah dia muntah, berarti gue masih udah bisa. Udah bisa masuk. Udah bisa masuk. Mulai gue ambil darah, gue colek darah itu karena kan di tempat lain kan. Gue ambil si fotonya ini, gue tanya, lo mau apa? Ini mau yang dikenain yang mana? Kakinya dulu teh. Kakinya habis cetar, colek aja. Udah ini di badan di foto ini udah dia utuh ini badannya dia. Jadi apapun gue mau sentil kupingnya kasar kayak gitu, ya udah dia ngerasain. Kalau ditanya kok bisa kayak gitu, nanti dari sini gue tangan gue main ke kaki, setan gue yang sono yang hajar. Setan gue yang gue suruh. Kan lu udah ibaratnya setan lu parkirin di situ kan. Jadi dia pokoknya nunggu ancang-ancang dari gue. Gitu. Itu kaki, terus udah selesai kaki, dia maunya misalnya saya nggak mau yang per menit doang teh dia ngerasain sakit, mau yang bener-bener dia ngerasain kakinya dia sakit terus. Akhirnya gue ikat. Cara bikinnya gue ikat, gue bikin lagi ambil sapu ijuk, gue bikin boneka. Oke, boneka voodoo ya? Iya, kalau gue bikinnya dari sapu ijuk, dari ijuk gue ambil, gue bikin. Itu gampang sih kalau bikin ya. Karena kalau bikin kayak gitu kan semakin gue praktekin ntar pada mau lagi ya kan. Jangan. Oh, iya. Gue bikin. Jadi sambil maunya apa? Kakinya teh. Tapi kakinya ini maunya saya yang abadi, ngerti nggak lo Jo? Jadi kakinya dia tuh terus-terusan sakit nggak bisa jalan. Pertama senut-senut dulu kan, pasti ada gejalanya dulu. Sampai 2 hari baru dia nggak bisa jalan. Kalau kita bilang kayak lumpuh lah gitu. Nah ini gue taruh nih si fotonya ini, gue ambil si ijuk, gue painin, gue bikin palanya, kakinya, badannya dan semuanya. Terus gue ambil, dia memang gue suruh awal bawa kain kafan tapi nggak banyak, cuma 1/2 meter. Itu gue pakein di iya, ijuk jadi itu. pakai bajunya dia. Jadi boneka santet gitu loh. Boneka santet. Iya. Udah jadi nih, jadi pala, kaki dan jadi boneka utuh. Baru gue ambil kayak jarum pentul gitu, kayak jarum lah buat nyucuk dia. Tapi gue bilang sama dia, nih mau disakitin pelan-pelan apa langsung? Karena setiap yang datang sama gue udah langsung aja. Jarang ada yang pelan-pelan tuh jarang Jo. Gitu. Jadi pengennya langsung gitu. Ya udah, kalau dia mau kakinya dia dibikin nggak bisa gerak, lumpuh gitu, gue ambil sedikit ini aja, kayak papan kecil. Gue selalu bikin emang dari kayak lo tahu es krim yang gagang. Iya. Nah itu biasanya gue potong gitu. Biasanya gue pakai itu atau enggak kayak serutan kayu kecil. Itu gue bikin kakinya kayak patah gitu aja, gue iket pakai tali kain kafan. Tali kain kafan kan gue bikin kecil-kecil. Gue iket jadi ini boneka gitu. Terus kakinya itu gue iket. Udah dia gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa gerak. Itu apa emang maaf nih semua dukun kayak begitu apa gimana sih? Ya beda-beda. Beda-beda ya? Tapi kalau misalnya caranya ya kebanyakan memang kayak gitu. Cuma kalau yang lain nggak tahu juga. Karena gue nggak punya temen Jo kalau di perdukunan. Ya cuma gue sendiri doang gitu. Jadi nggak bisa sharing. Cuma emang yang lucu itu kalau di tempat gue nggak ada orang yang sabaran, nggak sabar semua, maunya langsung nggak bisa jalan, nggak bisa ini. Makanya gue tuh dibilang ekstrim enggak juga, cuma gue yang instan terus gitu. Dapetnya yang orang udah langsung dikasih ini, langsung kasih ini. Jadi besar gitu untuk bayaran gue, karena nggak ada yang ada satu itu mintanya sakit kecil, sakit ngabisin duit, bangkrut baru dia gila mati. Itu kejam banget itu. Tuh kalau nanti abis diikat gitu Jo, nanti dia jatuh di sana. Kan kita lihat tuh di kendi. Dia jatuh, aduh sakit dah tuh. Ini yang lebih sering itu gue dari pangkal paha atau enggak betis. Tuh gue ikat sekencang mungkin. Jadi lo bakal ngerasain yang namanya kram, tuh diikat terus nggak bisa gerak sama sekali. Udah kaki lo tuh udah begini aja. Mapan aja gini, nggak bisa digerakin kanan kiri. Kalau saat itu lo dibawa ke tukang urut, bilangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena gue lemesin. Gue semuanya punya gue cabut. Oh gitu. Oh jadi nggak ketahuan? Yalah. Oh gitu caranya. Kalau apalagi ke kiai ya.
Kalau ke kiai paling dia negor doang. Siapa yang nyuruh kamu gitu. Tapi kiai itu tahu kan pasti. Tahu lah. Ya kayak sekarang gue ngobatin orang, gue cuma ketawa doang. Aduh, gue taker doang. Yang penting gue bisa nangkep gini, setannya dia kayak gimana gue tahu. Makanya gue lebih baik nolong orang karena gue tahu. Yang gue pakai aja setannya itu ada tingkatannya gitu. Yang gue pakai iblis jin itu ada tingkatannya gitu, tingkat pembayarannya sama yang kita kasih makan kan. Kalau ke dokter nggak perlu gue ambil, dia nggak akan kelihatan, nggak akan. Jadi gue tuh suka kalau ngerjain orang kaya tuh, kebanyakan orang kaya nggak begitu percaya sama dunia kayak gini kan, lebih sukanya medis. Ya lu nggak akan pernah kelihatan di medis. Ya kakinya digoipin kan, kita mainnya rohnya dia. Ibaratnya sukmanya dia gitu. Ya yang dipakai bukan badannya dia yang bisa di CT scan gitu. Jadi nggak bakalan kelihatan. Tapi kalau udah ke kiai gue ketawa. Cabut dulu deh ya, pulang dulu. Kalau nggak kasihan dong anak buah gue gitu kan, gue masih butuh. Cuma kalau yang kiai-kiai gitu lebih banyak toleransi untuk kedukun. Kok gitu? Dia nggak mau ngajar langsung, paling ditanya, kasihan lah itu orang nggak punya salah sama kamu. Iya biasanya ngomong gitu. Nggak, kenapa kok kiainya nggak langsung gitu? Jujur ulama itu hatinya besar banget Jo. Kita kalau dukun ketemu ulama yang langsung tembak mati, mungkin udah banyak dukun yang males. Gitu. Ya, dan kita juga ngeliat kiai ustadz yang ilmunya juga kan ada tinggi-tinggian. Ada yang mereka cuma menguasai beberapa doa, kasarnya kayak gitu ya, bukannya gue menjatuhkan atau gimana. Kayak ustadz gue masih muda, guru gue masih muda, bener-bener masih muda banget. Dia malah di bawah gue setahun. Dia ternyata bisa loh, bener-bener bisa ngajar gue. Ngehajar. Itu pernah punya gue itu diumpetin sama dia, dan gue nyari mana isian gue. Gue lagi mau ngerjain orang, diumpetin sama guru gue. Itu guru gue muda. Gimana, makanya gue nggak pernah mau ngeliat kiai tua, kiai muda, ustadz tua. Semua bagi gue kalau dia punya kekuatan yang bener-bener yang ngajinya dia bener-bener kuat banget, wiritannya dia kuat, kita dukun takut. Ada satu doa, ada satu doa yang mereka amalin, itu yang membuat penghancur. Apa tuh? Ya tanya aja sama guru gue deh. Itu doa? Ada amalan wiridan ya, paling wiridannya yang lebih sering gue pakai sih kalau gue ngasih ke orang lain gitu. Itu paling ampuh itu. Dan gue saat lagi ngedukun, gue paling benci banget kalau ada orang yang nyiram air sama garam, dia nyebut atau ngewirid la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadzolimin. Gue paling takut banget tuh. Kenapa? Udahannya badan gue sakit kalau dibacain itu. Sakit banget. Nanti yang di sana tuh gue kasihannya tuh setan-setan datang kayak orang pincang gitu. Ya iyalah pincang. Gitu. Jangan disepelein, itu kata sepenggal gitu. Itu maknanya subhanallah. Karena di saat gue mau mati pakai kata-kata itu, mak gue selalu ngingetin gue kayak gitu. Dan gue bilang sama temen gue yang ngurus gue, ya sebutin itu aja, air siramin ke gue. Ayat kursi. Ayat kursi juga? Ya. Kayak gitu. Ayat kursi, terus la ilaha illa anta, selebihnya ngewirid tapi lebih banyak ya istighfar. Cuma gue nggak tahu kenapa kalau sekarang pun gitu, kalau gue ada yang minta tolong selalu gue kasih itu. Dari dulu gue pertama kali ngelakuin jadi dukun santet sampai gue 5 tahun gue berkelana kemana-mana, itu ya bener-bener itu doa yang paling bikin gue bete deh. Sakit di badan tuh, sakit banget. Cuma nggak bikin kita ngelepas ya, bikin kita ngelepas, tetap kita kerjain. Karena ada yang mendoakan atau baca doa kasih air nggak dengan iman. Nah itu. Jadi dan, coba ya asal baca. Ada yang gini, bener loh kata orang kalau bacaan itu harus pakai tajwid. Harus dengan iman, terus bener-bener percaya kalau Allah itu ngasih itu surat untuk ngebantu kita jauh dari jin, setan. Itu kalau nggak ada niat, nggak ada ketulusan untuk baca, terus nggak niat ikhtiar, cuma asal yaudah deh yang penting ini setan hilang gitu. Ya nggak ngaruh. Ya biasa aja jadinya. Bisa orang baca ayat kursi nih tapi asal baca doang gitu. Iya, malah adanya karena gue punya dua gue punya jin gue yang ibarat bersekutu sama gue, itu jago banget bahasa Quran, jago banget ngaji. Jadi saat gue lagi ngaji aja dia yang koreksi, itu salah. Dia jin muslim gitu, jin muslim. Cuma karena gue salahnya itu
gue kasih makannya dia dengan ya makanan yang nggak baik untuk dia. Jadi dia mau bersekutu sama gue karena kan gue jadi pengikut dia gitu. Ada jin muslim banyak, cuma kalau yang gue punya 2 ini emang pintar banget buat ngecohin manusia. Bukan berarti jin gue yang ya dia sembah Allah ya, gue Allahu alam, gue nggak tahu, tapi dia itu emang tugasnya ngecohin. Jadi setiap nanti pasien gue lagi kambuh, ada kiai yang datang, dia masuk ke badan tuh ini si pasien si korban, dia masuk baca. Kalau misalnya si kiainya ini ilmunya bukan ilmunya cetek ya, maksudnya tingkatnya dia ngajinya masih kurang gitu, dikatain dihina sama jin gue. Ngaji yang bener, baca doa nggak kayak gitu, karena kebanyakan punya gue kan bukan asli Jakarta tapi Sunda, jadi ngomong Sunda marah-marah, nggak suka, malah diajarin sama dia. Itu kita ngecohinnya begitu Jo. Jadi biar nggak kelihatan kalau ini pure untuk pure kita santet, itu ngecohinnya. Makanya gue suka banget kalau nolongin orang, gue tahu mana yang ngecohin mana enggak. Suka banget gue sampai sekarang tuh kalau nolongin orang yang kayak gitu suka. Tapi sekarang karena medianya itu mereka dukun lebih canggih dibandingin zaman gue dulu. Kalau sekarang kenapa lebih canggih? Saat pakai mediasi di kendi, dia ngeliat, dia nggak bikin si korbannya ini kakinya sakit, lebih ke arah kecelakaan. Jadi saat dia berkendara motor, dia pikir itu di sini tuh ada motor lagi atau mobil lagi itu, dengan kecepatan tinggi, padahal nggak, itu setan, nggak ada yang ngeliat. Itu kayak ilusi doang. Iya. Jadi kan jadi panik gitu. Nah, langsung mati atau nggak kecelakaan gitu. Karena banyak banget kan orang bilang ini kecelakaan di jalan, supirnya meninggal, ini segala macam kan banyak tuh. Ada 2 kemungkinan, memang kelalaian manusia atau goib. Karena kita kan bersanding ya, deket-deketan gitu. Terus gue juga kalau misalnya ngerjain orang, saat lagi gue ngerjain itu, gue harus lihat si korbannya ini punya lingkungan dia nih kayak keluarga yang indigo enggak. Itu harus gue singkirin, gue pagerin dia, gue bikin males kedateng, males ketemu, ribut terus itu. Emang kenapa kalau ada dia itu? Males aja gue kalau dilihat ada yang ngontrol. Kayak gue nih, misalnya lu lagi sakit kena, kan kalau gue di samping lu, gue tahu kapan lu mau dikerjain. Kan dihalang, doa lagi. Jadi bisa antisipasi. Nah, gue nggak suka. Pasti dia gue bikin males. Makanya kalau ada yang minta tolong, teh aku mau berobat sama teteh, sama Ustadz teteh gitu, itu gue udah nggak, bener-bener kayak kuping gue tuh udah biasa banget. Nggak tahu nih teh bawaannya males kayaknya WhatsApp teteh tuh males. Padahal kita lagi mau obatin, itu biasa. Kalau orang mau berobat, mau ngobatin dirinya yang kena setan tuh hawanya males, nggak mau ngapa-ngapain. Terus kayaknya kalau ketemu orang yang mau nolongin kita malah jadi gedek. Nggak tahu, emang karena kita diasupin setan ya, jadi nggak mau